Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Cerita pada saat ini semakin menegangkan karena Jinmu sudah mengetahui identitas dari Lindong. Dia kali ini berdiri dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengenalimu? Kurang ajar sekali kau ini." Trio Moling yang melihat hal itu pun menjadi panik dan Moling berkata, "Apa? Identitas Lindong sudah terbongkar. Ini buruk Lindong." Jinmu saat ini terus menatap Lindong dengan muka datar, namun hatinya penuh dengan amarah. Jinmu kemudian berkata, "Meskipun kau menghilangkan segel roh yang kupasang pada gajah suci, namun kau tidak akan bisa menghilangkan fluktuasinya." Lindong pun kali ini menatap Jinmu dengan raut wajah biasa, tanpa rasa takut dan tanpa berkomentar apapun. Heisa yang melihat kejadian ini pun tersenyum. Dia merasa bahwa ini sungguh menarik, karena Lindong telah benar-benar berani menyinggung Jinmu. Di dalam hati Heisa mengatakan, bocah itu hanya berada di level manifestasi lanjutan. Kami bisa mengakhiri hidupnya hanya dengan jentikan jari. Dan tiba-tiba saja Lindong pun membuka kacamatanya. Dia menatap Jinmu dan berkata, "Ayo, bunuh aku dasar sampah. Jangan biarkan aku membuatmu dalam masalah besar." Kata-kata Lindong itu benar-benar sangat provokatif. Hal itu membuat Jinmu menjadi geram dan dia menatap Lindong dengan penuh amarah sambil mengatakan, "Meskipun kita adalah sampah, namun kita bukanlah sampah yang bisa kau sentuh." Setelah mengatakan itu, Jinmu pun tersenyum karena menganggap Lindong benar-benar berani menantang seorang ahli di tahap setengah nirwana. Jinmu kemudian menyilangkan tangannya. Dengan santai dia pun berkata, "Bocah, kenapa kau tidak mengakhiri dirimu sendiri sana? Jika kau berakhir di tanganku, kematianmu akan lebih menyakitkan." Lindong yang sambil menatap Jinmu dan melemaskan tinjunya, kali ini mulai menjawab, "Aku tidak tahu. Bagaimana caramu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Apakah kau berani berkata begitu hanya karena kau berada di tahap setengah nirwana?" Jinmu yang semakin marah dengan kata-kata Lindong pun kali ini dia mulai mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan dia berkata, "Aku telah memberimu kesempatan, namun kau tidak mengambilnya." Orang-orang yang pada saat ini melihat Jinmu akan melakukan serangan pun mereka ketakutan dan kemudian berteriak sambil berlari, "Oi, ini buruk, ayo lari sejauh mungkin." Dan tidak lama kemudian, sambil melemparkan pukulan energi Yuan yang berbentuk macan tutul ke arah Lindong, Jinmu mengatakan, "Bocah, ingatlah ini di kehidupanmu selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau singgung." Namun Lindong tidak takut dengan tinju macan tutul itu. Dia juga tidak pergi dari tempatnya berdiri. Dan akhirnya, dar! Tinju macan tutul itu menghancurkan tempat Lindong berdiri. Hal ini membuat Moling sangat kaget dan dia berteriak, "Sungguh energi Yuan yang kuat." Di dalam hati, kemudian Moling mengatakan, Lindong saat ini berada 2 tingkat di bawahnya. Bagaimana dia bisa menandinginya? Dan orang-orang pun saling bertanya, apakah si Lindong telah mati? Dan akhirnya, setelah kepulan asap sedikit menghilang, terlihatlah sosok Lindong yang masih berdiri tegak di tempat semula. Orang-orang yang melihatnya pun sontak tertawa dan berteriak, "Jabingan itu belum mati." Dan kali ini, sambil melangkah maju, Lindong pun berbicara pada Jinmu, "Kukatakan padamu, seseorang setengah langkah menuju nirwana tidak memiliki hak untuk berbicara denganku seperti itu. Kekaisaran cahaya sucimu bukan ancaman bagiku. Dan aku baru saja membunuh beberapa anak buahmu. Jika kau tidak terima dengan tindakanku, maka aku juga akan membunuhmu di tempat ini." Jinmu saat ini melihat Lindong dengan tatapan yang sinis. Dia kemudian mengatakan, "Melihat kau bisa membunuh banyak orang dari kekaisaran cahaya suci, kau pasti punya sedikit keahlian. Namun tidak ada yang pernah berani mengatakan hal seperti itu di depanku. Sepertinya aku harus mengambil nyawamu hari ini untuk tetap bisa membangun posisiku di kota yang ini." Sambil mengeluarkan tombak tulang buaya, Lindong pun kali ini tersenyum pada Jinmu dan dia mengatakan, "Itu jika kau bisa melakukannya." Tidak butuh basa-basi lagi,
Jinmu yang sudah memegang tongkat saktinya, dia kali ini meluncur dengan cepat ke arah Lindong sambil berteriak, "Kau akan menyesali tindakanmu." Namun kali ini kau sudah terlambat. Dan akhirnya pertarungan di dalam toko Tongfang pun pecah. Lindong dan Jinmu saling memukul dengan senjata mereka masing-masing. Kekuatan mereka berdua juga sangat mengerikan dalam pertarungan itu. Dan ternyata pada saat ini tongkat Jinmu itu bukan sembarang tongkat, karena dari tongkat itu bisa mengeluarkan sebuah api. Lindong yang melakukan tangkisan pada tongkat itu pun kali ini berteriak, "Panas sekali, sebenarnya apa energi merah yang menyala itu?" Jinmu pun menunjukkan senyum sinisnya pada Lindong sambil terus melakukan tekanan. Dan dia mengatakan, "Lindong, terpangganglah kau." Namun ucapan Jinmu itu tidak membuat Lindong ketakutan. Dia kali ini tersenyum sambil mengeluarkan gelombang cahaya dari tombak tulang buaya miliknya. Dan Lindong pun berkata, "Hehehe, aku hanya bercanda. Keluarlah auman buaya surgawi kuno." Gelombang cahaya dari tongkat Lindong pun dengan cepat menyebar bagaikan riak air. Jinmu yang melihat hal itu benar-benar dibuat kaget. Dia pun berkata di dalam hati, "Apa ini? Sebenarnya apa yang bisa menahan seranganku ini?" Karena merasa tidak mampu membakar Lindong dengan energi api pada tongkatnya, Jinmu pun menjadi marah besar. Dia kemudian berteriak, "Tongkat pemecah gunung api suci." Seketika sebuah energi api yang sangat besar muncul dari tongkat milik Jinmu. Dan kali ini juga menyelimuti tubuh Jinmu itu sendiri. Wajahnya memperlihatkan kemarahan yang besar. Dan dalam sekejap Jinmu pun meluncur ke arah Lindong dengan posisi tongkat api suci yang sudah berancang-ancang untuk melakukan pukulan. Di sisi lain, kali ini Lindong bergerak mundur untuk menghindari jangkauan tongkat api suci itu. Karena Lindong merasa bahwa energi panas di dalamnya sangat menakutkan. Dan kini Lindong pun menatap Jinmu tanpa adanya ketakutan di matanya. Kemudian Lindong mengangkat tangan dan dia mengeluarkan energi dari sana. Lindong pun berteriak, "Gajah suci penghancur surga." Sebuah energi berwarna api kali ini terus membesar dan menyelimuti tubuh Lindong. Kemudian energi itu berubah menjadi bentuk seekor gajah raksasa. Dan akhirnya kali ini tongkat api suci milik Jinmu diluncurkan untuk melakukan serangan pada Lindong. Namun Lindong menahan serangan tongkat api suci menggunakan gajah suci. Benturan dua kekuatan Yuan yang mengerikan itu menimbulkan suara dentuman keras di dalam toko Tongfang. Dan akhirnya boom, Jinmu dan Lindong sama-sama terpental karena energi mereka berdua seimbang. Semua orang yang melihatnya kali ini menutup mata karena mereka melihat sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata dari benturan dua kekuatan Jinmu dan Lindong. Jinmu dan Lindong pun keduanya kali ini berusaha untuk tidak tumbang meskipun tubuh mereka terpental cukup jauh. Tidak lama setelah itu Jinmu berteriak, "Beraninya kau menggunakan seni bela diri dari kekaisaran cahaya suciku, kau akan mati." Namun dalam hati Jinmu berkata, "Sialan, sungguh ini memalukan. Tidak hanya dia tidak terluka sedikit pun, namun dia bahkan menggunakan seni bela diri kekaisaran cahaya suci untuk melawanku." Lindong pun saat ini menatap Jinmu sambil sedikit tersenyum karena dia menggunakan seni bela diri milik kekaisaran Jinmu untuk melawan Jinmu itu sendiri. Jinmu yang tidak terima jika seni bela diri miliknya dipakai kali ini benar-benar menjadi murka. Dia pun mengumpulkan energi Yuan di tangannya sambil menatap Lindong penuh amarah dan berkata, "Bagi kau orang luar, untuk menggunakan seni bela diri utama dari kekaisaran cahaya suci kami dengan cara yang buruk itu sungguh memalukan. Karena kau sangat menyukai seni bela diri ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan bentuk yang sebenarnya, gajah suci penghancur surga." Dan akhirnya seekor gajah raksasa yang terbentuk dari energi Yuan milik Jinmu kali ini keluar. Dan gajah itu memiliki kekuatan serta bentuk yang berkali-kali lipat lebih besar dari bentuk yang pernah dikeluarkan oleh Li Sheng. Sang gajah suci raksasa kali ini siap menginjak Lindong yang ada di hadapannya. Trio Moling yang melihat hal ini pun menjadi sangat panik dengan keadaan Lindong sekarang. Moling sampai berkata, "Jinmu telah berlatih seni bela diri itu terlalu lama. Dan dia tahu seberapa kuatnya seni bela diri itu dengan kekuatan maksimalnya. Namun Lindong, dia baru saja melatihnya." Duyun pun menimpali, "Ini tidak bagus." Di sisi lain Haisa tersenyum melihat pertarungan antara Lindong dengan Jinmu. Sambil memegangi dagunya, Haisa berkata, "Sudah waktunya kau berakhir, bocah." Sang gajah suci pun dengan cepat berlari menuju Lindong. Namun Lindong tidak kabur, bahkan dia juga tidak berpindah dari tempatnya berdiri. Malahan kali ini Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Di mataku, seni bela diri seperti kotoran anjing."
itu tidak layak dipamerkan. Setelah berkata seperti itu, Lindong mulai mengangkat jari telunjuknya dan keluarlah sebuah cahaya emas dari jari itu. Dan akhirnya udara di langit-langit toko Tongfang kali ini mulai berputar. Sebuah jari emas besar perlahan keluar dari tempat itu. Haisa yang melihat pemandangan ini pun terlihat sangat kaget dan dia mengatakan, sungguh fluktuasi energi yang sangat kuat. Seni bela diri macam apa yang digunakan Jabingan itu? Bahkan Moti kali ini juga sangat kaget dan dia pun mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Moti pun juga mengatakan bagaimana seni bela diri itu bisa menyebabkan kekacauan seperti ini. Sementara netizen kali ini berkomentar, bahkan seni bela diri di tahap pertengahan manifestasi tidak bisa melakukan hal ini. Mungkinkah Jabingan itu memiliki seni bela diri tahap tertinggi dari manifestasi? Semua netizen benar-benar dibuat heboh oleh jari pemenjara surgawi milik Lindong yang keluar dengan aura yang sangat menakutkan, yang bahkan sekelas Jinmu sendiri tidak memiliki seni bela diri seperti itu. Semua orang bertanya-tanya, sebenarnya bocah itu berasal dari mana? Bagaimana bisa dia memiliki seni bela diri yang sangat kuat? Sambil terus melihat Lindong, Jinmu mulai mengatakan, kesenjangan antara kau dan aku tidak dapat dijembatani. Kau tidak cocok untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Serahkan seni bela diri itu padaku dan aku akan mengampunimu. Namun Lindong tidak menggubris kata-kata dari Jinmu. Dia pun kali ini mulai mengatakan, keluarlah jari pemenjara surgawi. Jari kelima mengguncang alam semesta. Tatapan mata Lindong terlihat sangat tajam karena dia tidak akan menunjukkan ampun pada si kerabat Jinmu itu. Lindong yang sudah sangat marah dengan Jinmu karena orang itu sangatlah sombong, kali ini telah mengeluarkan jari pemenjara surgawi level 5, yaitu jari pengguncang alam semesta. Tidak lama kemudian gajah suci raksasa kali ini dihadang oleh jari pemenjara surgawi. Jari raksasa itu menekan dahi dari gajah suci dan Lindong pun berteriak, Jinmu, teknik sampah dari kekaisaran cahaya sucimu itu tidak akan aku ampuni. Hancurlah. Dalam sekejap saja Lindong menambahkan kekuatan pada jari pemenjara level 5-nya. Seketika jari emas raksasa itu menekan gajah suci milik Jinmu dan terdengarlah suara retakan dari gajah suci raksasa. Hal itu membuat Jinmu menjadi panik. Bahkan semua orang yang melihatnya tidak menyangka bahwa kekuatan jari itu benar-benar luar biasa. Mereka pun mulai mengatakan seni bela diri bocah itu sangat kuat. Bahkan gajah suci milik Tuan Jinmu telah menjadi retak. Jinmu yang tidak mau kalah dengan Lindong pun masih bertahan dan dia dengan penuh kemarahan berteriak, mencoba untuk mengalahkanku. Mimpi saja. Setelah itu Jinmu mencoba mendorong jari milik Lindong kembali ke atas dan kali ini terlihatlah kaki Lindong menjadi berjongkok dan bertumpu pada lutut seperti orang yang tertekan karena menahan sesuatu yang berat. Dan tiba-tiba saja Lindong berjongkok bukan karena tertekan oleh kekuatan gajah suci, namun Lindong sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat. Tidak lama kemudian Lindong segera melompat dari lantai menuju bagian atas dari jari level 5. Dia pun dengan cepat mengempalkan tangannya dan menambahkan energi Yuan pada pukulannya itu, kemudian bersiap untuk melakukan pukulan. Tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun meninju dengan keras jari level 5 yang saat ini dia pijak. Tujuan Lindong meninju jari itu adalah untuk menambahkan tekanan yang kuat dan akhirnya bang! Jari pemenjara surgawi yang sudah ditambahkan tekanan dengan pukulan oleh Lindong kali ini membuat gajah suci terlihat kewalahan. Beberapa detik kemudian dahi dari gajah suci itu pun hancur dan boom! Gajah suci kali ini benar-benar hancur total. Suara ledakan yang keras keluar dari kehancuran gajah suci milik Jinmu. Hal itu juga diiringi dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan kali ini terlihatlah sosok manusia terlempar dari dalam ledakan. Tubuhnya melesat dengan cepat bahkan sampai membentur dan menghancurkan tiang penyangga toko Tongfang. Orang-orang yang melihat pun kali ini berteriak, siapa itu yang terlempar? Banyak orang berlarian untuk menghindari orang yang terlempar itu agar diri mereka tidak tertabrak. Yang ternyata manusia yang terlempar itu adalah Jinmu. Dia pada saat ini tertunduk karena menahan rasa sakit. Dan anak buah Jinmu yang melihat hal itu pun sangat kaget. Sontak mereka pun berteriak, bagaimana mungkin itu adalah Tuan Jinmu? Haisa yang melihat pemandangan ini juga nampak tidak percaya. Dan Haisa berkata di dalam hati, bocah itu
dia telah menyembunyikan kekuatannya untuk membuat kami lengah. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dari lantai 2 dan itu adalah Moti. Dia kemudian mengatakan, "Hahaha, dasar bocah nakal. Tidak heran dia berani memprovokasi jinmu. Ternyata dia memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia belajar seni bela diri penguat tubuh yang sangat kuat. Bahkan kemungkinan lebih kuat dari seni bela diriku." Molling yang melihat hal ini merasa senang dan takjub. Dia melihat Lindong dan berkata dalam hati, "Lindong sangat kuat. Dia bahkan bisa melukai seorang ahli setengah langkah menuju nirwana. Sampai seperti itu." Jinmu yang belum mengakui kekalahan kali ini kembali berdiri. Namun dia sudah terlihat sangat lemas dan dengan tubuh yang penuh luka. Lindong yang melihat hal itu pun segera mengeluarkan tombak tulang buaya untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Tatapan mata dari Jinmu memperlihatkan sorot yang penuh dengan ketakutan. Karena pada saat ini Lindong yang sudah memegang tombak tulang buaya, dia dengan cepat meluncur ke arah Jinmu. Melihat hal itu, Jinmu segera memanggil tongkat saktinya dan berteriak, "Bocah, beraninya kau!" Namun Lindong yang sudah memutuskan untuk mengakhiri permusuhan di antara mereka. Dia pun berteriak, "Karena kau mencoba membunuhku, jadi kenapa aku tidak berani melakukan hal yang sama?" Dengan sangat cepat, Lindong pun memberikan pukulan pada Jinmu. Namun pemuda itu juga masih belum menyerah dan dia masih mampu menagih semua serangan dari Lindong dengan tongkat saktinya. Semua orang kali ini cukup dibuat terkejut karena Lindong yang berada di tahap lanjutan manifestasi bisa menekan tahap setengah langkah nirwana sampai seperti itu. Sambil terus memberikan serangan pada Jinmu, Lindong berkata, "Jinmu, kau adalah setengah langkah menuju nirwana. Tidak mungkin kekuatanmu hanya sebatas ini kan? Keluarkan semuanya." Jinmu pun geram dengan ucapan Lindong. Namun dia juga tidak mampu berbuat banyak karena pada saat ini Jinmu telah mendapatkan luka dalam yang cukup parah. Jadi dia tidak mampu mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Jika hal itu dipaksakan, maka sama saja dengan bunuh diri. Dan akhirnya Jinmu kembali terlempar oleh serangan Lindong. Namun Lindong masih tidak akan membiarkan pemuda itu lolos dan dia pun melakukan pengejaran, kemudian melesat dengan cepat ke arah Jinmu. Setelah dekat, Lindong pun mengatakan, "Mau lari ya? Mati saja kau." Setelah mengatakan hal itu, Lindong mulai menusukkan tombak tulang buaya. Namun hal itu ditahan oleh Jinmu menggunakan tongkat saktinya, yang pada akhirnya tongkat itu pun patah dan tombak tulang buaya akan segera menembus dada Jinmu. Hal itu membuat Jinmu sangat panik dan akhirnya tombak milik Lindong itu mulai menyentuh dada dari Jinmu. Namun dalam sekejap saja, ujung tombak milik Lindong seperti terbakar dan tidak mampu menembus dada Jinmu. Melihat tombak itu tidak mampu menembus tubuhnya, Jinmu pun berteriak pada Lindong, "Kau mencoba membunuhku. Mimpi saja kau itu. Aku memiliki perisai api jiwa yang melindungiku. Bahkan serangan dari seorang ahli setengah langkah nirwana saja tidak akan bisa membunuhku, apalagi hanya dirimu. Jangan berharap banyak." Lindong yang tidak menyerah, dia mulai mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan dalam sekejap memberikan pukulan keras tepat di dada Jinmu. Hal itu membuat Jinmu kesakitan dan dia berteriak dengan keras. Tubuh Jinmu kali ini terlempar akibat kerasnya pukulan dari Lindong. Dia pun merasa tidak percaya ditekan sampai seperti ini, bahkan sampai muntah darah. Lindong kemudian bergegas meluncur kembali untuk mengejar Jinmu sambil tersenyum dan dia berkata, "Mari kita lihat berapa lama kau dapat bertahan." Anak buah dari Jinmu yang menyaksikan hal ini segera berlari untuk menghentikan Lindong. Mereka serempak berteriak, "Lindungi senior Jinmu sekarang." Namun saat mereka akan meluncur untuk menyerang Lindong, trio Molling pun menghadang mereka dan sudah mengaktifkan segel perisai 3 mistik yang telah diberikan oleh Lindong. Seketika 3 anak buah dari Jinmu itu tidak mampu melanjutkan niatnya karena terhalang oleh trio Molling. Mereka pun lalu berkata, "Bangsat, siapa kalian beraninya menghalangi jalan kami?" Sambil terus mengaktifkan kekuatan perisai, Molling pun berkata, "Apakah kalian berniat untuk ikut campur? Jangan harap." Duyun kali ini juga mengatakan, "Seperti yang kuharapkan, formasi ini sangat hebat." Sementara Mansan dia tertawa dan mulai berkata, "Kekaisaran Cahaya Suci bahkan tidak memiliki banyak kultivator tingkat puncak manifestasi yang tersisa. Setengah langkah menuju nirwana adalah satu-satunya andalan mereka." Anak buah Jinmu pada saat ini merasa terhina. Mereka hanya bisa menahan amarah karena tidak mampu berbuat banyak
pada trio Moling yang kekuatannya saat ini berada di puncak manifestasi. Jinmu yang sudah tertekan dan kewalahan menghadapi Lindong saat ini melirik ke arah belakang dan dia berteriak, "Aisyah, kita adalah saudara satu sumpah. Jika kekaisaran cahaya suciku hancur hari ini, aku khawatir kau tidak akan memiliki banyak keberuntungan untuk mendapatkan kunci harta karun kuno itu." Aisyah pun terkejut dengan perkataan dari Jinmu, dan dengan cepat dia kali ini meluncur kemudian menghentikan Lindong. Aisyah kemudian berkata, "Temanku, meskipun ada ketegangan antara kamu dengan Jinmu, ini sudah cukup. Seseorang harus selalu menarik garis untuk mempertahankan sebuah hubungan yang baik. Kekaisaran cahaya suci memiliki banyak teman di kota Yan. Jika kau melewati garisnya, maka kau akan membuat keributan yang lebih besar. Aku takut ini tidak akan berakhir baik untuk dirimu. Jika kau menyebabkan kekaisaran besar menyerang secara bersama-sama, bahkan jika kau memiliki kekuatan untuk membalikkan langit, akan sulit untuk melarikan diri hidup-hidup." Lindong pun berpikir sejenak, dan dia berkata dalam hati, "Sepertinya jika aku membunuhnya saat ini, akan menyebabkan banyak masalah. Jika saja Rehan boneka darah sudah kumurnikan, aku tidak perlu khawatir lagi." Dan tiba-tiba saja Lindong berbicara, "Karena ada seseorang telah memohon untuk nyawamu yang tidak berharga itu, maka aku akan mengampunimu, Jinmu. Namun jika kau berani mengganggu orang lain lagi, maka aku akan membunuhmu." Sontak kata-kata Lindong itu membuat Jinmu merasa dirinya benar-benar direndahkan sampai titik paling rendah. Matanya menunjukkan kemarahan, namun kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan, dan Jinmu hanya bisa mengumpat di dalam hati, "Japingan sialan."